Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Henry Suryanata dengan NIM 2208060057, program studi S1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan farmakokinetik tetrasiklin. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu definisi, kemudian jenis obat, kemudian indikasi dan kontraindikasi, farmakokinetiknya, kemudian dosis, mekanisme kerja, efek samping, dan yang terakhir resistensi. Pembahasan yang pertama yaitu definisi. Apa itu obat tetrasiklin? Nah, di sini tetrasiklin merupakan antibiotik poliketida spektrum luas yang diproduksi oleh genus Streptomyces dari Actinobacteria. Tetrasiklin umumnya digunakan untuk mengobati jerawat, kolera, brucellosis, pes atau sampar, malaria, dan sifilis. Kemudian jenis obat tetrasiklin. Nah, di sini ada beberapa jenis tetrasiklin. Yang pertama siklin, minosiklin, tetrasiklin, oksitetrasiklin, dan yang terakhir tigasiklin. Kemudian pembahasan selanjutnya itu indikasi dan kontraindikasi. Indikasi tetrasiklin merupakan sebagai antibiotik spektrum luas untuk infeksi bakteri yang sensitif terhadap obat ini, misalnya pada akne, sifilis, gonorrhea, amebiasis, kolera, dan brucellosis. Kemudian kontraindikasinya, tidak semua orang boleh menggunakan obat ini. Ada beberapa penderita atau kondisi yang tidak boleh mengkonsumsi tetrasiklin, antara lain yang pertama, memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap kandungan obat ini atau jenis antibiotik tetrasiklin lainnya. Kedua, anak kurang dari 8 tahun. Yang selanjutnya mengalami masalah ginjal yang akut. Kemudian penggunaan bersamaan dengan metoxfluran, vitamin A, dan retinoid. Dan yang terakhir kehamilan dan menyusui. Kemudian pembahasan selanjutnya farmakokinetiknya. Nah, apa itu farmakokinetik? Farmakokinetik itu proses suatu obat yang kita minum atau nasib obat setelah dari mulai kita minum sampai dengan keluar dari ekskresi kita. Nah, di sini ada beberapa pembahasan dari farmakokinetiknya, yaitu ada absorpsi, metabolisme, distribusi, dan eliminasi. Absorpsi obat tetrasiklin ini sendiri, obat tetrasiklin dilaporkan lebih baik dalam keadaan perut kosong. Obat ini diabsorpsi secara sempurna di lambung dan intestinal. Konsentrasi puncak obat tetrasiklin ini dalam plasma darah itu mencapai sekitar 1,5 sampai dengan 4 jam. Kemudian, tetrasiklin ini tidak dimetabolisme, namun dikonsentrasikan oleh hepar ke dalam cairan empedu. Nah, setelah proses metabolisme, ada namanya proses distribusi. Tetrasiklin ini didistribusikan secara luas ke jaringan dan cairan tubuh dengan konsentrasi relatif rendah di cairan tubuh, dengan konsentrasi relatif rendah di cairan cerebrospinal. Kemudian tetrasiklin didistribusikan berikatan dengan protein dalam plasma darah. Tetrasiklin ini melewati sawar plasenta dan juga didistribusikan ke dalam air susu ibu. Kemudian proses selanjutnya itu eliminasi. Waktu paruh obat adalah sekitar 6-12 jam. Kemudian rute primer eliminasi obat tetrasiklin ini adalah ke ginjal. Sekitar 20% sampai dengan 55% obat yang dikonsumsi diekskresikan ke urin. Nah, ekskresi tetrasiklin juga terjadi ke dalam air susu ibu atau ASI dan cairan empedu. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang dosis. Infeksi yang rentan. Nah, pada dewasa dan juga anak-anak. Pada dewasa, 250 sampai dengan 500 mg 6 jam sekali. Dosis dan lama perawatan bervariasi tergantung pada jenis infeksi. Kemudian, dosis untuk anak-anak
lebih dari 8 tahun diberikan dosis 25 sampai dengan 50 mg per kilogram berat badan setiap hari dalam dosis terbagi 6 jam. Kemudian Spilis. Dewasa sebanyak 500 mg 4 kali sehari selama 15 hari. Kemudian brucellosis. Untuk dosis dewasa 500 mg 4 kali sehari selama 3 minggu dikombinasikan dengan streptomycin. Kemudian jerawat. Nah, ini untuk dosis orang dewasa. 250 sampai dengan 500 mg kali sehari selama paling tidak 3 bulan. Kemudian gonor. Dewasa, kemudian dosisnya 500 mg 4 kali sehari dalam 7 hari. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme kerjanya. Nah, tetrasiklin bersifat bakteriostatik. Mekanisme kerjanya adalah dengan mengikatkan diri pada subunit ribosom 30S, kemudian mencegah akses aminoakil tRNA di lokasi menghambat sintesis protein bakteri. Tetrasiklin ini juga mengikat diri secara reversibel pada subunit ribosom 50S dan juga mengganggu membran sitoplasma bakteri sehingga terjadi kebocoran intraseluler. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita beralih ke efek sampingnya. Apa saja efek samping dari tetrasiklin ini? Yang pertama, muntah dan diare. Kemudian muntah dan padat tenggorokan. Yang selanjutnya hipoplasia enamel. Kemudian perubahan warna pada kuku, sensitivitas pada cahaya, ruam kulit, dan juga demam. Untuk pembahasan terakhir, kita ke resistensi. Apa itu resistensi? Resistensi merupakan resistensi bakteri terhadap tetrasiklin dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu efflux, pelindung ribosom, dan inaktivasi enzimatik. Kemudian pada mekanisme efflux, resistensi ini terjadi melalui adanya pompa spesifik terhadap tetrasiklin yang menurunkan konsentrasi obat dari bahan dalam bakteri. Kemudian, pada mekanisme pelindung ribosom bakteri yang juga disebut sebagai protein resisten tetrasiklin. Selanjutnya, ribosom bakteri dilindungi agar tidak berikatan dengan tetrasiklin ini. Sedangkan pada mekanisme inaktivatis enzimatik terjadi modifikasi rRNA lokasi ikatan dengan tetrasiklin sehingga obat ini menjadi non-aktif. Nah, mungkin ini penjelasan dari saya mengenai tentang farmakokinetik obat tetrasiklin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.